Tidak hanya pada liburan Lebaran dan Nataru, pemerintah juga akan membatasi operasional angkutan barang di jalan tol dan non-tol pada libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek mulai Rabu 7 Februari sampai Minggu 11 Februari dengan alasan mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Apa komentar Anda mengenai mulai makin seringnya pemerintah melakukan pembatasan operasional angkutan barang di hari-hari libur ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Ya, saya sebagai pelaku transportasi import yang paling dirugikan. Kerugian pemerintah sendiri itu udah miliaran, gak terhitung. Setiap kali ada batasan larangan, kami bingung, customer bingung, apalagi pabrik-pabrik nggak tutup, barang-barang nggak bisa dikirim. Mau sampai kapan? Itu aja, tolong. Makasih. Ya, ini kan macet ini sebenarnya asal-muasalnya kalau saya bilang semua ini korupsi. Di Indonesia truk-truk itu kontainer apa sebenarnya bukan nggak bisa kenceng, emang diprotolin gitu. Sebenarnya kalau di luar negeri itu kontainer bus truk itu bisa kenceng. Saya mencium-cium bau-bau ya wae lah korupsi. Jadi begini, bukan nggak bisa kenceng itu di luar negeri ya. Sesuai dengan ilmu yang saya pelajari, emang kontainer atau apa bisa kenceng kok. Zaman dulu tuh yang kontainer apa tuh mau bubur kayak mau undur-undur kayak, intinya ini korupsi. Kalau kita bisa memecahkan korupsi ini, Indonesia alangkah indahnya dan hebatnya dah ya. Spesifikasi kendaraannya itu truk itu udah nggak layak pakai. Di Amerika itu untuk distribusinya itu kan pakai kontainer panjang yang udah standar itu. Makanya harusnya negara kita ini cek toko sebelah itu seperti film judulnya di TV itu. Arti kan gudang-gudang domestik nasional kita juga harus didata ulang. Jangan sampai kita beli barang, tapi barang kita numpuk. Minyak goreng kemarin. Artinya kerugian terjadi bukan sama masyarakat sendiri, sama pengusahanya pun mengalami kerugian. Ujung-ujungnya Indonesia nggak mau bayar. Ya sampai sekarang belum ada ketindaklanjutnya itu negara DPR MPR buat marani mau tanggung jawab nggak itu bayar minyak goreng itu bagaimana? Apa dinas perhubungannya juga kaleng-kaleng, polisinya juga kaleng-kalengan, provinsinya juga kaleng-kalengan. Ya itulah kita bergerak dari data nasional. Saya bilang juga tertib administrasi itu harus dimulai dari awal karena korupsi itu terjadi adanya dari provinsi. Terima kasih. Ini ya. Kalau ngelihat apa di Pakistan atau apa itu, kalau ngelihat apa ban di vulkanisir di apa, yang penting mikirin cuan sendiri-sendiri. Ya bagusnya sih saya setuju tadi untuk aturannya dipertegas, yang nggak layak pakai ya harus inilah ya kerap lah. Saya pikir ini pemerintah ini ngaco ya. Saya sebagai pendukung Jokowi relawan, saya bilang ngaco nih. Biasaan libur dikit, angkutan barang diisi. Dan hal yang seperti kata tadi, pabrikan pusing importir karena 3 hari 4 hari tidak boleh ngirim barang. Harusnya pemerintah tidak boleh melakukan itu. Kita tidak boleh memanjakan orang yang mau berlibur. Katanya kerja, tapi orang yang mau ngirim barang yang kerja dihentikan. Mestinya di tol dilakukan, ada diamankan sama polisi, itu 1 jalur dia ya, tidak boleh ke jalur dia 3, ya itu hak dia. Orang libur jalur 2, 3, 4, jalur 10 kalau ada ya gitu ya. Itu pemerintah, lihat nih pemerintah nih ya, wajarnya orang yang libur hanya buang-buang duit, mau itu libur mereka mau lebaran apa kek, itu nggak benar ya. Jadi sekali lagi harusnya diupayakan itu ya, mau ngasih jalan atau menertibkan kembali truk di jalur 1 itu pernah dilakukan di zaman SBY 1-2 tahun jalan, habis itu udah nggak jalan lagi. Waktu itu udah mulai truk segala macam udah di jalur kiri semuanya, tapi setelah itu udah nggak. Pijit pejabat jangan berpolitik, jalan dia, itu produksi nasional gitu. Itu ya. Angkutan logistik, apalagi yang sembako, gas LPG, yang penting-penting lah. Sebaiknya sih jangan dibatasin Bu ya. Memang sih untuk sementara, emang kayaknya memang hanya cara ini doang yang bisa dilakukan ya untuk mencegah kemacetan. Tapi kalau bisa ke depannya gitu Bu ya, apa tuh angkutan publik ya, busway misalnya, kalau hari libur nasional kasih diskon lah, separuh gitu ya, 50%. Jadi supaya yang suka bepergian atau mau kemana gitu,
lebih suka ke angkutan publik gitu Bu. Kalau saya bilang sih itu lebih efektif ya daripada sembako logistik itu dibatasin ya. Itu kan jumlahnya juga nggak banyak. Lagi pula juga nanti menimbulkan jadi harga-harga inflasi gitu Bu ya, naik gitu ya. Kalau saya sih berharap sih ke depannya gitu supaya angkutan publik dioptimalkan gitu Bu. Supaya jadi tuh kemacetan bukan hanya hari libur nasional tapi hari kerja biasa juga supaya bisa diminimalkan gitu Bu ya. Apa kereta api apa tuh pokoknya dioptimalkan deh Pak Bu Anita. Itu aja. Supaya jadi nantinya tuh kemacetan bisa hilang tanpa pembatasan kayak begini. Itu aja Bu, makasih. Ya. Kalau menurut pandangan saya untuk pembatasan lalu lintas khususnya angkutan barang ya itu bagus ya, dan menurut saya sangat berefek, apalagi di libur Imlek tahun ini kan banyak bertepatan dengan hari libur dan juga pelaksanaan pesta demokrasi kita. Tapi kalau bisa sembako itu tetap berjalan, hanya logistik tertentu aja yang di stop. Jadi ya alangkah baiknya seperti itu. Jadi pemerintah turut serta dalam NKRI ini, berbagai kultur itu didukung. Jadi jangan hanya untuk Lebaran Idul Fitri, Nataru, tapi juga Imlek didukung. Nah, disinilah kita harus melihat bahwa pemerintah ini tidak menganaktirikan atau tidak mengesampingkan kaum minoritas. Jadi apresiasi terbesar lah buat pemerintah dari saya. Ya, buat yang merayakan Imlek, Longsi Pak Cai, buat yang Muslim, semoga menjadi berkah. Buat rakyat Indonesia, silakan pesta demokrasi dimaknai dengan kebaikan dan keberkahan, karena kerukunan adalah di atas dari segalanya. Begini, saya terus terang setuju dengan peraturan pemerintah di mana meliburkan daripada itu untuk truk-truk terutama, karena dia jalannya pelan Bu. Kami yang sebagai pengemudi untuk berwisata untuk refreshing aja setengah mati untuk macetnya. Jadi saya setuju Bu, walaupun 3 hari mereka harus mengatur daripada jadwalnya pengiriman itu sendiri. Terima kasih. Ya, menurut saya sih karena liburnya cukup lama ya, yang kemungkinan besar kan banyak juga yang mungkin ke luar kota atau gimana gitu loh. Ya, saya juga kadang agak kesel juga gitu loh kalau ada kita paket ya dikirimin itu pas hari-hari libur. Harusnya kan mereka bisa mengantisipasi gitu loh. Nah itu kadang juga dikirimnya sampai malam, jam 6:30 malam baru kirim gitu loh. Mereka jadi kayak menunggu gitu loh. Jadi kita ada beberapa kiriman ditumpuk jadi satu baru dikirim. Jadi lebih hemat kan. Yeah. Nah menurut saya sih bagus juga dibikin atur gitu. Jadi nggak pas orang nggak ada di rumah dia jangan kirim gitu aja sih. Oke, makasih. Saya mencoba melihat dari perspektif yang lain ya. Jadi kalau memang sistem transportasi kita ya begitulah. Kalau truk sudah banyak masalah gitu. Tapi saya ngelihat pemerintahnya pinter gitu. Jadi mereka, kita tahu kan uang sekarang itu banyak yang dipegang sama yang punya uang itu nggak mau keluar uangnya kecuali untuk liburan untuk belanja. Sementara itu kan salah satu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka dibikin nyaman sama pemerintah, bisa belanja yang banyak kemana-mana. Itu fungsinya ya memang untuk pertumbuhan ekonomi. Saya salut pemerintah punya pikiran ke sana. Mestinya sih jalannya tetap lancar, itu tetap jalan, ya transportasi dibenerin gitu. Tapi ini pilihan, saya pikir pemerintah memang daripada artinya tidak dapat dua-duanya. Kalau macet kan orang malas keluar, kalau ini orang akan kemana-mana dan akan belanja itu, sehingga diharapkan ekonomi bisa naik dari sisi konsumsi. Terima kasih. Begini, saya sih pemantau, saya kan sering tiap pagi pergi naik bus, saya kan udah gratis kan. Banyak pejabat kalau lagi macet masuk jalan tol, terutama plat merah, plat kuning, kayak gimana disiplin?
Emang sih bangsa kita masih ada disiplin, ada. Coba contoh kita kampanye sekarang baliho, iklan semua berantakan kan, itu kan mencerminkan budaya bangsa kita. Enggak semua memang ada. Coba itu ngapain pasang sampai itu berantakan di jalanan di mana. Kedua juga saya lihat pemerintah tuh bikin peraturan gampang. Kalau di lapangan nggak ada ketegasan, sama aja bohong. Saya setuju dengan pendapat memang regulasi cuma regulasi. Mungkin untuk presiden yang akan datang perlu dipikirkan jalur untuk kontainer yang besar-besar barang, transportasi logistik itu pakai kereta api dan kapal laut. Dengan begitu beban jalan raya menjadi berkurang dan lebih hemat tentunya. Itu aja. Betul sih, ya kan seperti yang bilang yang pertama, memang harus punya jalur sendiri. Ya mau laut, mau darat, ya kan pakai kereta, yang menurut saya itu lebih efisien di mana-mana juga punya jalur sendiri lah, itu aja. Jadi nggak ganggu yang namanya jalur kendaraan kecil. Iya. Kedua adalah masalahnya juga ini penerapan odol juga kan sepertinya apa ya? Kalau lagi kota aja dibahas ya kan, makanya pada diperiksain dan lain-lain itu truk-truk ya kan. Tapi pada kenyataannya karena semua bisa dibayar di jalan, ya jalan aja tuh yang namanya truk yang over capacity kayak begitu. Makanya kelihatan kalau mamanya itu sangat ganggu ya kan. Kenapa? Itu si truk yang ditanjakan dia sangat pelan sekali ya kan. Atau kenapa? Karena memang overloaded gitu aja, over capacity. Itu yang menyebabkan kecelakaan, yang menyebabkan remblong, yang menyebabkan juga penghambat mobil-mobil kecil dalam melaju di jalan tol. Demikian, terima kasih. Perihal ini ya, sebenarnya pemerintah sih tidak perlu heboh-hebohin juga atas pembatasan ini. Pertama-tama, oke lah, paling kalau bisa lebih efektif sih diterapkan jam malam atau kayak dibatasin jamnya jam berapa keluarnya sampai jam berapa operasional untuk mobil barang ya. Kalau gitu terus kan jadinya bisa mematikan sektor usaha di luar kota. Jadi saya harap pemerintah harusnya berpikir lebih panjang. Memang oke lah, hal ini juga bagus juga untuk mengantisipasi macet. Karena kan ya tahu sendiri kan mudik Lebaran, Nataru, ini sekarang kan Isra Miraj dan Imlek kan juga memang kan hari-hari besar lah ya. Tapi ya apa baiknya ya mendingan jangan terlalu berlebihan aja lah, aku bilang lah. Kalau itu sih saran saya seperti itu. Atau diterapkan genap ganjil. Ya, terima kasih. Ini memang pembatasan begini itu idealnya sih memang tidak ada ya. Idealnya kalau misalnya kapasitas jalan sudah memungkinkan itu sih sebaiknya tidak ada pembatasan gitu ya. Cuman apa boleh buat ya, kondisi kita memang masih kapasitasnya belum memungkinkan ya, daripada semua orang pada bermasuk ke depan gitu kan, nggak kemana-mana antara truk dengan mobil pribadi yang mau pada mudik mau pada piknik itu pada macet, nggak kemana-mana, bakar bensin mubazir gitu ya. Itu kan akhirnya semua orang rugi, ujung-ujungnya negara jadinya rugi gitu kan. Nah ya harus diatur, memang harus diatur. Dan satu lagi yang pemerintah mestinya peka gitu ya, itu setiap kali ada kemacetan gitu ya, entah itu perbaikan jalan lah, apapun lah, kalau kemacetan yang parah itu negara itu yang rugi itu. Bensin dibakar-bakar semua oleh rakyatnya dan rakyatnya nggak produktif itu kan, masuk begitu. Nah itu tolong perhatiannya lah, itu yang di mana-mana lah, terutama yang biasanya perbaikan jalan gitu. Terima kasih. Ya, saya selaku praktisi logistik gitu ya, jadi kan terikat juga dengan plan ini. Cuman kalau kita melihat dari sisi yang lain gitu ya, pengguna jalan tol ataupun non tol kan juga bukan hanya angkutan barang gitu ya, jadi ada orang pribadi juga. Kita ada event yang long weekendnya sangat long weekend gitu ya, ada Isra Miraj, kemudian dicampur Imlek, juga ada pemilu gitu tanggal 14, pasti ada yang pulang kampungnya dipanjangin gitu. Jadi ya
nggak apa-apalah dikasih truck ban seperti Lebaran atau Nataru gitu. Lagi pula juga aturannya kan yang dilarang itu sumbu 3, sumbu 4, sumbu 2 masih boleh. Kemudian barang-barang yang fundamental kayak BBM, LPG, sembako kan juga tidak dilarang gitu kan. Jadi ya asal dengan baik gak masalah gitu kan. Lagi pula biasanya prinsipal atau distributor itu sudah persiapan dengan pasang safety stock di store-nya mereka, agent atau distributor yang lebih kecil. Jadi sudah pasok dulu barang sehingga ketika ada truck ban barang tidak habis gitu ya, masih mencukupi kebutuhan gitu. Jadi momen LW ini biarlah orang bisa wisata atau mudik segala macam, biar perputaran ekonomi semakin berputar, semakin bergerak gitu sih saya dari lainnya gitu ya. Thank you. Sekedar ngasih kondisi nyata yang baru-baru perusahaan kami alami ya. Jadi kami ada mengirim perangkat ke kota Medan. Itu ternyata entah problemnya, kalau bicara libur belum lah ya. Jadi sepertinya ada hambatan yang menurut saya sudah cukup lama terjadi di ruas Riau menuju Medan. Jadi untungnya perangkat yang saya kirim ini bukan barang yang mudah busuk atau apa gitu. Cuma dengan tidak dikelolanya atau dengan tidak ada antisipasi terhadap arus lalu lintas di sana, itu saya mungkin beruntung karena mengirim barang yang bukan produk makanan misalnya. Tapi kalau petani misalnya ya, anggaplah sayuran atau buah-buahan, ya saya khawatir 2 hari di jalan itu kondisinya pasti busuk sampai di lokasi tujuan, dan itu dirugikan. Jadi kalau poinnya adalah untuk perbaikan atau percepatan atau pencegahan kerugian dari pelaku bisnis, saya setuju. Kalau saya berpendapat sih selama memang nggak mengganggu fungsi logistik dan juga mengurangi kemacetan sebagai solusi jangka pendek, oke. Cuman kalau untuk jangka panjang, pemerintah harus mengembangkan transportasi yang lebih luas lagi, yang terintegrasi ya, yang berbasis rel gitu, baik untuk logistik maupun penumpang, sehingga orang tidak tergantung pada penggunaan jalan tol gitu, atau intinya ada solusi alternatif lah transportasi. Makasih. Itu saya melihat bahwa pemerintah ada positifnya untuk melarang angkutan berat ketika libur-libur, dalam arti Nataru ataupun Lebaran. Nah, kemudian sekarang Imlek. Ya, tetapi ya supaya loading dari jalan raya tidak terlalu tinggi. Seperti kemarin ya, kalau misalnya dari tahun baru ya itu mungkin nggak terlalu signifikan, tetapi kalau Lebaran itu sangat mempengaruhi ketika ramai yang mau mudik ya. Jadi ada positifnya. Kemudian maaf, saya juga menanggapi tadi Om Bob katakan bahwa itu untuk bagi-bagi sembako. Saya sebagai pembayar pajak yang setia sangat keberatan kalau Bapak Presiden yang kerjanya harus mengurus tugas-tugas kenegaraan, tetapi kenapa maaf sampai kegiatannya membagi-bagi setiap hari. Ya itu saja, quote unquote ya. Jadi itu saja, saya sangat keberatan kalau memang seorang presiden yang gajinya begitu besar tapi tidak mengurus tugas-tugas kenegaraan. Terima kasih. Pendapat saya begini ya, pemerintah itu kayaknya ketagihan ya untuk melarang satu kepentingan tertentu untuk membolehkan kepentingan tertentu. Harusnya pemerintah tidak harus melarang truk-truk yang besar melintas di jalan tol. Karena bagaimanapun truk itu adalah sirkulasi logistik di Indonesia. Kalau dia nggak boleh jalan 3 hari itu pengaruhnya lumayan besar ya. Satu, yang kedua, harusnya tetap boleh jalan tapi diatur ya, bahwa
truk itu kan tidak boleh selain jalan di jalur satu kan paling kiri. Ya, kenapa itu tidak dilakukan? Supaya tidak terjadi kemacetan. Selama itu kan macet karena truk jalur 1, jalur 2, jalur 3, bahkan di jalur 4. Ya itu tugasnya polisi. Pernah zaman SBY ya, Presiden SBY dilakukan itu penertiban truk supaya jalan di paling kiri. Saya lihat itu jalan walau salah 1-2 tahun. Nah, setelah ganti Kapolri, ya kebijakan itu kembali mentah sampai sekarang. Nah, harusnya si Kapolri itu, Kapolri Jenderal Sigit itu perhatiannya ke sini nih, bahwa truk itu tidak boleh di jalur 2 atau di jalur 3, bahkan jalur 4. Harus di jalur 1. Dengan begitu tidak ada yang ngantri di belakang. Kita ini, yang pakai mobil pribadi nggak perlu juga harus mengorbankan truk supaya kita bisa lewat. Iya, itu Bu, truk tuh suka sampai tinggi barangnya. Lalu itu bisa bahaya di tol kalau misalnya bannya pecah, bukan jadi macet total tuh. Barang terlalu tinggi, jadi takut kalau lewatin dia gitu. Jadi pada nggak berani deket-deket ya jadi macet juga di belakangnya. Udah gitu di rumah-rumah tinggal juga suka masuk tuh truk itu. Nah, saya pikir kayak begitu aja. Kalau soal bansos sih tadi dengar Bapak yang tadi ngomong tuh, bansos tuh mestinya ngambilnya maksudnya di kayak satu tempat gitu, jangan di jalanan begitu. Kesannya dia yang kasih jadinya. Ya udah ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.